Halo semua, apa kabar? Tetap semangat belajar ya. Pertemuan kali ini kita akan membahas kebijakan moneter. Tapi sebelum kita mulai, mari terlebih dahulu kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang kita langsung ke materi ya. Kebijakan moneter. Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui Bank Sentral atau Bank Indonesia yang dibentuk untuk mengatur kestabilan perekonomian melalui pengendalian jumlah uang beredar dalam masyarakat. Kebijakan moneter diterapkan pemerintah melalui Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi undang-undang. Tujuan kebijakan moneter. Yang pertama, mencapai target pertumbuhan ekonomi pada berbagai sektor ekonomi. Kebijakan moneter yang dilakukan untuk menjaga kestabilan nilai rupiah berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada berbagai sektor ekonomi. Nilai tukar yang stabil dapat menstabilkan harga dan inflasi. Dengan kondisi tersebut, kegiatan ekonomi yang dilakukan rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan rumah tangga pemerintah dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat berdampak terhadap produktivitas produksi, barang dan jasa di berbagai sektor ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi dapat mencapai target. Yang kedua, menjaga kestabilan ekonomi. Kestabilan perekonomian dapat terjadi ketika pertumbuhan ekonomi berlangsung secara berkelanjutan antara pertumbuhan arus barang dan jasa dengan perputaran uang dalam perekonomian. Yang ketiga, menjaga kestabilan harga. Jumlah uang beredar dalam masyarakat berpengaruh terhadap tingkat harga yang berlaku di pasar. Jumlah uang beredar yang melebihi kebutuhan akan menyebabkan inflasi. Inflasi akan berdampak pada menurunnya nilai mata uang karena daya beli uang akan menurun. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan moneter yang dapat mengatur jumlah uang beredar agar tingkat harga relatif stabil. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja. Jumlah uang beredar yang terkendali dan sesuai kebutuhan akan mendorong kestabilan ekonomi. Perekonomian yang stabil menimbulkan dampak positif bagi iklim investasi, karena para investor akan tertarik berinvestasi di negara tersebut. Pertumbuhan investasi secara signifikan membuka kesempatan kerja, misalnya melalui pendirian pabrik atau perusahaan baru. Tujuan yang kelima atau yang terakhir, memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Jadi jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang pada akhirnya akan memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Jenis kebijakan moneter. Jenis kebijakan moneter ada dua. Yang pertama, kebijakan ekspansif dan yang kedua adalah kebijakan kontraktif. Kebijakan ekspansif merupakan kebijakan yang dilakukan Bank Sentral yang bertujuan untuk menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat ketika negara mengalami resesi atau depresi. Kebijakan kontraktif merupakan kebijakan yang dilakukan Bank Sentral yang bertujuan untuk mengurangi peredaran jumlah uang ketika negara mengalami inflasi. Instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan diskonto adalah kebijakan yang dilakukan BI untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga. Yang kedua, kebijakan selektif adalah kebijakan yang dilakukan dengan memberi persyaratan kredit
yang ketat untuk memperoleh pinjaman dari bank. Yang ketiga, operasi pasar terbuka adalah kebijakan yang dilakukan untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar melalui penjualan atau pembelian surat-surat berharga seperti obligasi dan sertifikasi Bank Indonesia. Yang keempat, penentuan cadangan kas adalah kebijakan yang dilakukan BI dengan menaikkan atau menurunkan cadangan kas minimum yang harus dimiliki bank umum. Instrumen yang kelima atau yang terakhir, himbauan moral, adalah kebijakan yang dilakukan BI dengan memberi saran melalui pengumuman pidato ataupun anjuran kepada masyarakat melalui media massa. Oke, sampai di sini materi kita. Semoga materi yang disampaikan dapat tersampaikan dan diterima dengan baik. Terima kasih.